quotes dari Buddha yang bunyinya, apa yang engkau pikirkan, seperti itulah nanti engkau akan menjadi. Apa yang engkau rasakan, itulah nanti yang akan engkau tarik. Maksudnya engkau hadirkan yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan apa yang engkau bayangkan, itulah nanti yang engkau ciptakan. What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Teori law of attraction ini nanti sebenarnya intinya ada di sini. Ada di satu quotes ini. Quotes ini dari Buddha. Ya seperti tadi saya bilang, teori law of attraction ini diramu dari berbagai tradisi spiritual oleh beberapa tokoh. Nanti kita lihat siapa saja tokoh-tokoh itu ya, antara lain. Tapi inti teorinya tadi, bahwa bagaimana pikiran kita, apa yang ada di kepala kita dalam bentuk pikiran, itulah nanti yang akan kita wujudkan dalam kenyataan. Jadi inti teorinya itu. Ya kalau pikiran-pikiran kita positif, ya kita akan mengundang hal-hal yang positif dalam hidup kita. Tapi kalau pikiran-pikiran kita negatif, ya kita mengundang hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Itu inti teori the law of attraction. Makanya kalau harus didefinisikan secara ringkas, the law of attraction itu hukum tarik-menarik. Jadi, apa yang kita fokuskan dalam pikiran kita, itulah yang akan ditarik hadir dalam hidup kita. Kalau kita fokus pada hal-hal yang negatif saja, maka akan hadir peristiwa-peristiwa hal-hal yang negatif. Kalau yang positif juga akan hadir hal-hal peristiwa-peristiwa yang positif. Jadi, untuk sementara itu dulu secara definisi. Nah, sekarang kita lihat kerangka-kerangkanya. Yang pertama, teori the law of attraction ini kalau di barat biasanya dikaitkan dengan gerakan spiritual baru. Namanya New Thought. Jadi ada di barat itu, di awal abad 19, gerakan-gerakan yang dikenal sebagai New Thought, gerakan spiritual baru, yang isi gagasan-gagasannya secara umum mengambil dari banyak sekali tradisi-tradisi spiritual yang sudah dikenal, baik spiritual barat, misalnya spiritual dari tradisi Yunani, atau spiritualitas timur dari Hindu, dari Buddha, atau dari agama-agama termasuk Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Jadi gerakan yang fokus pada spiritualitas ini nanti dikenal sebagai New Thought. Ya meskipun tidak diambil sepenuhnya sebagai agama atau sebagai aliran tertentu, tapi biasanya dipilih dari agama-agama dan aliran-aliran spiritual itu bagian-bagian spiritualnya. Jadi gerakan ini namanya New Thought. Dulu kita pernah belajar misalnya teosofinya Blavatsky. Nah ini teosofinya Blavatsky itu sering juga disebut sebagai bagian dari New Thought ini. Ada pula yang menyebut cara berpikir spiritual ini sebagai New Age. New Age itu kalau diterjemahkan letterlek era baru. Jadi ya era baru bagi barat. Kalau di kita di timur mungkin ya sudah kenyang dengan konsep-konsep teori-teori spiritual. Sampai-sampai kita tidak pede. Kita itu kan sering menganggap kita itu tidak maju karena terlalu fokus hanya pada hal-hal yang spiritual saja. Tidak memperhatikan kemajuan peradaban di level materi dan fisik seperti di barat. Ini fenomenanya terus jadi unik. Banyak di antara kita yang kiblatnya ke barat,
Sementara orang baratnya sendiri, banyak di antara mereka yang sekarang ingin berjalan menuju kita. Nanti bisa lucu kita mengulang peristiwa barat dengan fokus pada materi dan kenyataan yang positivistik, sementara nanti barat sebaliknya, mereka merindukan spiritual. Nanti hasilnya nanti bisa kebalik. Ya, saya contohkan mudah ya, beberapa kali saya lihat misalnya dalam pertunjukan wayang, gamelan, mungkin musik itu kan banyak beberapa person dari barat yang belajar dalang, belajar gamelan, belajar musik kita, cara hidup kita, dan macam-macam. Sementara kebalikannya, di kita juga banyak yang terpesona barat dan ingin niru banyak aspeknya dari barat. Oke. Nah, jadi the law of attraction itu konteksnya seperti itu. Berawal dari kerinduan spiritualitas barat, maka mereka menggali banyak sekali khazanah-khazanah spiritual, muncul aliran namanya New Thought. Atau kadang-kadang ada juga yang menyebut gaya ini adalah New Age. Tadi saya sebut tokohnya misalnya Helena Blavatsky. Atau nama lain yang sering disebut juga sebagai pelopornya New Thought ini Phineas Kimby. Atau Prentice Mulford. Atau kalau khusus untuk The Law of Attraction ini mungkin teman-teman pernah mendengar misalnya nama Napoleon Hill. Atau yang bukunya populer sekali di Indonesia, judulnya The Secret, Rhonda Byrne. Ini penulis, jurnalis, produser televisi dari Australia yang aktif sekali, intensif sekali menyebarkan gagasan-gagasan The Law of Attraction ini, baik lewat acara-acara TV-nya maupun bukunya yang kalau di Indonesia jadi bestseller itu, yang judulnya The Secret. Jadi itu kerangkanya itu. Ya, kalau dari sisi kerangka framework konsep atau aliran spiritualnya, ya ada yang menyebut The Law of Attraction ini campuran antara Hermetisme. Hermetisme ini aliran spiritual yang ada di Yunani kuno. Kemudian ada juga transendentalisme, konsep spiritual, agama-agama, konsep-konsep tokoh sufi kalau dalam Islam, tokoh-tokoh spiritual, Buddhisme, Hinduisme, dan lain sebagainya. Ini diramu, kemudian salah satunya muncullah teori The Law of Attraction. Yang pertama itu. Yang kedua, Law of Attraction ini merupakan salah satu worldview, pandangan dunia di antara banyak pandangan dunia spiritual yang lain. Jadi New Thought tadi punya beberapa, kalau bahasa mudahnya kita sebut saja natural law. Ada hukum alam tapi di aspek spiritual. Selama ini kita ngertinya hukum alam itu kan aspek fisiknya. Jadi natural law itu bayangan kita selama ini, sesuai teori yang kita pahami selama ini, itu ya hukum alam yang eksakta, ya kayak matahari terbit dari timur, kemudian apalagi bulan mengelilingi matahari, dan macam-macam air, kalau direbus 100 derajat dia mendidih, dan lain sebagainya. Natural law yang eksak. Tapi ini hukum alam yang metafisik, bukan hukum alam yang fisik. Nanti ada, kita tengok beberapa, termasuk natural law ini, termasuk law of attraction ini. Jadi ciri pertama dia New Thought, ciri kedua dia natural law, tapi natural law yang metafisik. Yang ketiga, natural law ini punya gagasan, kalau bahasa filsafatnya mind over body.
Jadi mind over body ini pikiran yang menguasai tubuh, yang rohani lebih penting daripada jasmania. Ini kalau di kita pandangan ini biasa sekali. Kita belajar mistisisme, kita belajar tasawuf, itu asumsi besarnya adalah mind over body. Yang rohani itu yang esensial. Sementara yang jasmani ini sifatnya parsial temporal. Nah, kalau di barat tapi ini wacana yang luar biasa, karena barat modern itu kan sering melihat dunia ini di aspek materinya saja. Makanya teori-teori sains itu sering disebut positivistik. Positivistik itu hanya percaya pada yang ada faktanya dan yang masuk akal saja. Kalau tidak ada faktanya, tidak percaya. Kalau tidak masuk akal, tidak percaya. Nah, ini pandangan kebalikan dari mind over body. Dia butuh fakta dulu, butuh kenyataan dulu, baru percaya. Ya kalau teman-teman sering posting di medsos, terus teman mau menyampaikan sesuatu, terus kalian balasnya, kalau tidak ada fotonya atau tidak ada videonya, tidak percaya. Tidak ada fotonya berarti hoax. Nah, butuh fakta dulu, butuh bukti nyata dulu, baru percaya. Ini sebenarnya tradisi modern yang dikenal sebagai positivistik. Misalnya tentang yang gaib-gaib, kita tidak percaya dulu sama yang gaib-gaib sebelum ada faktanya. Oh, itu kalau kita orang yang beragama agak kesulitan menggunakan logika ini, karena keimanan kita itu isinya ya sebagian besar hal-hal yang metafisik, yang tidak bisa diakses langsung oleh panca indera. Jadi kalau kita punya pandangan body over mind, wah susah kita. Jangan-jangan ini yang membuat kadang-kadang hari ini kan kita banyak ini membawa kamera ke kuburan-kuburan, bahwa ingin membuktikan ada yang gaib bener, ada hantu bener apa enggak, ada jinnya bener apa enggak. Itu kan karena kita ingin membuktikan bahwa di situ secara fisik bisa difoto atau bisa digambar tentang manifestasi yang gaib-gaib itu. Ya namanya gaib ya susah sebenarnya dicari fakta fisiknya, wong dia karakternya metafisik. Tapi kan kita menuntut terus bukti fisik. Nah ini jangan-jangan memang paradigm kita, paradigma berpikir kita, paradigma yang body over mind. Jadi nuntut fakta nyata dulu sebelum percaya. Ini agak berat bagi kalangan agamawan. Nah, di barat mulai ada kesadaran mind over body, termasuk munculnya the law of attraction ini. Kita lanjutkan. Silahkan ambil nafas sebentar. Nah, kita lihat lagi ya tadi yang tentang natural law tadi. Saya membaca buku yang judulnya Seven Cosmic Laws. Ini teorinya mirip dengan natural law tadi yang nulis William Walker Atkinson. Saya jelaskan sebentar. Natural law versi para spiritualis barat ini. Nanti mungkin teman-teman ada kesempatan untuk membandingkannya dengan spiritualitas timur. Termasuk mungkin juga spiritualitas Islam. Yo, malam hari ini kita belajar beneran. Siapa tahu ada kebijaksanaan-kebijaksanaan spiritual dari barat yang bisa menggugah kita semakin jadi orang yang baik. Nah, Seven Cosmic Law. Ini sebelum masuk spesifik ke arah the law of attraction. Law of attraction itu salah satunya saja. Sebenarnya ada, kalau menurut William Walker Atkinson, ada 7 hukum semesta. Istilahnya kan kosmik. Jadi alam semesta ini ada 3 rumusan hukumnya. Yang pertama apa? Yang pertama ada the law of vibration. The law of vibration itu segala sesuatu itu bergetar. Tidak ada yang diam.
getaran-getaran dalam frekuensi yang sama akan saling menarik. Kegembiraan akan menarik kegembiraan yang lain. Nah, fokuslah secara konsisten terhadap pikiran tertentu, maka akan menarik getaran yang sama. Jadi the law of vibration itu, kita ini bergetar terus. Ini menjelaskan bergetar ini mungkin tidak mudah. Kita ini kan sebenarnya tidak diam. Coba teman-teman perhatikan pikiranmu, perasaanmu, intelijensimu, ini kan kerja terus. Ya dari luar kelihatan diam, tapi di dalammu itu kan rame terus. Nah, itu mungkin mudahnya ya, jenis getaran. Engkau sedang berada di frekuensi mana? Mungkin engkau sedang marah-marah, mungkin engkau sedang senang, mungkin engkau sedang gelisah, mungkin hari ini engkau sedang bingung karena vaksin, mungkin hari ini engkau sedang gelisah karena sekelilingmu sedang pembatasan ketat karena pandemi. Mungkin ini kan sebenarnya dirimu itu sedang bergetar. Nah, the law of vibration itu, vibrasi yang sama akan saling menarik atau akan menggetarkan energi atau menggetarkan vibrasi yang dekat dengan dirinya. Jadi kalau kita gembira, sekeliling kita akan hawanya gembira. Dan orang-orang yang di dekat kita akan terpengaruh oleh kegembiraan itu. Itu the law of vibration, mudahnya begitu. Jadi getaran kita itu mempengaruhi sekelilingnya. Apa yang ada dalam diri kita, kalau kita gelisah atau murung, ini menggetarkan sekelilingmu dengan kegelisahan dan kemurungan. Ini namanya the law of vibration. Makanya kadang-kadang teman-teman kan bisa merasakan kalau misalnya punya teman akrab gitu, temanmu sedang sedih, terus dekat denganmu, dia pura-pura banyak ketawa, pura-pura ceria, tapi getarannya bisa engkau tangkap. Itu the law of vibration. Jadi getaran yang ada dalam diri kita itu akan menarik frekuensi yang sama dari yang ada di sekeliling kita. Kalau teman-teman dekat dengan teman yang sedang sedih, sedang gelisah, sedang susah, sekali-sekali dia tampak nangis, itu kan kita ikut terus hanyut dalam situasi kesedihannya, ikut dalam kemurungannya. Nah, ini ilustrasi mudah. Kalau teman-teman dekat dengan teman yang sedang senengnya luar biasa, cerianya luar biasa karena tujuannya tercapai gembira, itu kita dekat dia juga ikut gembira. Jadi getaran yang ada dalam diri orang lain bisa mempengaruhi getaran yang ada dalam diri kita. Demikian pula sebaliknya. Jadi kegembiraan akan mendatangkan kegembiraan. Kesedihan juga akan mendatangkan kesedihan. Ini the law of vibration namanya. Menyikapi the law of vibration itu seperti apa? Ya menurut William Walker Atkinson adalah fokuslah pada yang baik-baik, yang indah-indah, yang nyaman-nyaman di pikiranmu. Apa yang engkau inginkan, fokuskan ke situ pikiranmu terus. Jadi getaran kesuksesan, getaran cita-cita keberhasilan, getaran cita-cita kebahagiaan itu biar menyebar kemana-mana dan menarik itu ke dalam dirimu. Yaitu, ayo mikir yang positif-positif saja. Ayo menginginkan yang baik-baik saja. Ayo mengharapkan yang nyaman-nyaman saja, yang damai-damai saja. Loh, itu nanti itulah yang akan hadir karena tertarik oleh getaran keinginan kita, getaran yang ada dalam diri kita. Itu namanya the law of vibration. Itu hukum yang pertama. Jadi
Carilah frekuensi yang bagus, getaran yang bagus dalam dirimu, dan hidupkan itu biar mempengaruhi sekelilingmu. Yang pertama itu cosmic law, yang kedua the law of relativity. Dalam hidup ini berlaku hukum relativitas. Relativitas mungkin tidak persis sama seperti relativitasnya Einstein. Tapi relativitas di sini adalah mudahnya begini. Tidak ada sesuatu yang bisa kita pahami sampai kita hubungkan dengan sesuatu yang lain. Apakah itu tentang sifat, nilai, kualitas, atau artinya sesuatu dan lain sebagainya, itu kita akan susah memahami kalau kita tidak menghubungkannya dengan yang lain. Itu namanya the law of relativity. Ilustrasi mudahnya, misalnya sampean mau menilai saya, Pak Faiz itu wajahnya seperti itu masuk kategori ganteng apa jelek? Itu kan susah kamu jawab, mungkin ya sungkan barang, gak berani ngomong. Tapi mudahnya itu, kalian ngerti saya cakep apa jelek, itu kan ketika dibandingkan, dihubungkan dengan yang lain. Mungkin dengan wajahnya orang lain, kalau dihubungkan dengan yang lebih cakep, ya saya ndak ada apa-apanya. Tapi kalau kamu cari yang lebih drop, jauh lebih jelek, mungkin saya yang masuk kategori ganteng. Itu the law of relativity. Indonesia ini negara yang nyaman maju atau negara yang terbelakang mundur? Itu jawabmu mesti susah, karena parameter bisa macam-macam orang bikin. Mudahnya apa? Relatif, relatekan dengan sesuatu yang lain. Jadi jawabannya mestinya, kalau dihubungkan dengan negara ini kita masih terbelakang. Tapi kalau kita sambungkan dengan negara ini ya masih lumayan. Kita masih tergolong lebih maju. Itu namanya the law of relativity. Jadi ini hukum alam yang kedua. Nah, maksudnya apa William Walker ini menunjukkan the law of relativity? Ya, hendaknya kita ini selalu menghubungkan situasi yang kita alami dengan yang lebih buruk atau lebih kurang atau di bawah kita. Tujuannya apa? Biar kita bersyukur. Semua kegelisahan, ya mungkin tidak 100% lah, sebut saja 90% kegalauan, kegelisahan kita hari ini, itu muncul karena kita merelasikan diri dengan sesuatu yang lain, yang lebih tinggi, lebih bagus, lebih sukses, pokoknya lebih segalanya dari kita. Akhirnya kita tidak mampu untuk bersyukur. Mau bersyukur itu lebih berat karena kita melihat hidup kita ini serba kurang. Kita salah mencari relasi, menghubungkan diri kita dengan apa. Karena tiap hari mungkin engkau melihatnya artis siapa, atau melihatnya tokoh siapa, atau kiblatmu orang besar siapa, itu terus orang kaya siapa, itu terus orang sukses siapa, itu terus, sehingga ketika menengok dirimu yang lahir hanya pesimisme, underestimate, merasa betapa tidak berharganya dirimu dan lain sebagainya, akhirnya tidak bisa bersyukur. Nah, untuk bisa bersyukur, ingatlah the law of relativity tadi. Kalau engkau mau melihat yang lebih bawah darimu, masih banyak. Ada mahasiswa yang sumpek sekali karena semester akhir belum punya pacar misalnya. Dia lupa bahwa dia jadi mahasiswa itu aja sudah kelebihan yang luar biasa. Benchmarknya mungkin temennya. Benchmark itu tempat dia mengukur, tempat dia merelasikan diri, itu temennya yang sudah punya pacar.
Tapi dia lupa, dalam dirinya ada banyak kelimpahan, ada banyak kelebihan. Dia sibuk hanya satu kekurangan ini. Ini biasanya karena salah merelasikan diri. Akhirnya susah bersyukur. Nah, itu hukum alam yang kedua. Law of relativity. Ayo, untuk banyak hal, ya enggak untuk semua hal ya. Untuk beberapa hal, law of relativity ini kita pakai ya untuk yang baik-baik, sholat, ibadah, untuk tekun belajar. Nah, kita ambil yang level tinggi biar kita semangat untuk meniru yang baik-baik. Tapi untuk hal-hal tertentu kita ambil standar yang lebih di bawah kita sehingga kita tidak lupa untuk bersyukur. Nah, yang ketiga, the law of cause and effect. Hukum sebab akibat. Kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya. Kalau dalam Islam ya ada famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada aksi, ada reaksi. Ada sebab, ada akibat. Maka menghadapi hukum yang semacam ini, marilah kita ciptakan dalam hidup ini sebab yang baik-baik saja. Sebab-sebab yang produktif, yang sukses, yang unggulan, sehingga kita mendapatkan akibat juga yang sukses, yang unggulan. Jadi karena ada sebab, ada akibat. Kalau ingin akibat yang bagus, ya ciptakanlah sebab yang bagus. Ini hukum alam juga. Tidak mungkin dari kemalasan lahir keberhasilan misalnya. Makanya jangan malas. Tidak mungkin dari kejahatan, keburukan lahir kebaikan. Tidak mungkin dari proses yang merusak lahir perbaikan. Nah, ini cause and effect. Ini hukum alam yang ketiga. Ada sebab, ada akibat. Apapun yang kita panen hari ini, itu adalah benih yang kita tanam sebelumnya. Yang keempat, the law of polarity. Law of polarity ini, segala sesuatu dalam hidup ini ada pasangannya. Ada panas, ada dingin, ada terang, ada gelap. Ada atas bawah, ada baik buruk, ini pasangan. Pasangan ini sifatnya saling mengadakan. Saling mengadakan, ya kalau tidak ada buruk, yang baik juga tidak akan ada. Adanya yang baik karena ada yang buruk. Ini namanya saling mengadakan. Kalau semua orang sama, semua baik, semua, ya dia tidak disebut baik, ya standar saja. Dia disebut baik karena ada yang buruk. Disebut terang karena ada situasi gelap. Disebut atas karena ada bawahnya. Bawah saja tidak ada atas, tidak mungkin. Atas saja tidak ada bawahnya, tidak mungkin. Jadi dia saling mengadakan, saling mendukung keberadaan masing-masing. Oke, jadi situasi the law of polarity ini membuat kita nanti tidak mudah melihat satu sisi saja dari sesuatu, tapi harusnya kita melihat secara lebih lengkap. Jadi ada orang baik loh, terus kita puji, kita senangi total 100%. Dia dengan segala kebaikannya. Tiba-tiba dia melakukan sedikit atau satu keburukan. Runtuhlah kepercayaan kita yang darinya sangat cinta jadi sangat benci. Kita lupa bahwa namanya masih manusia, masih duniawi, itu pasti berpasangan. Ada baiknya, ada buruknya. Ya mungkin kadar dan ukurannya berbeda-beda, tapi pasti ada pasangan-pasangan ini. Kita sering
tidak siap menerima situasi yang kebalikan dari kenikmatan, kenyamanan yang kita rasakan hari ini. Padahal itu ya berpasangan. Ada enak, ada ndak enak. Di balik kenikmatan, di sisi sana ada ketidaknikmatan. Itu selalu ada. Minggu depan insya Allah kita perdalam the law of polarity ini di falsafah hidup yin yang. Tapi the law of polarity ini juga salah satu dari 7 cosmic law. Salah satu hukum semesta. Baik, nanti kita lanjutkan kalau yang keempat ini ya. Yang kelima, the law of rhythm. The law of rhythm ini, hidup ini mengalami siklusnya masing-masing. Hidup ini ada perputarannya. Siang, malam, kelahiran, kematian, kemunculan, kepergian, dan lain sebagainya. Namanya ritme, iramanya hidup. Nah, segalanya ada awalnya, ada akhirnya. Ini the law of rhythm. Beberapa kali saya ceritakan kan ada kisah sufi, seorang sufi yang punya jargon, ini pun akan berlalu. Mengalami apapun, apakah itu kesenangan, apakah itu kesedihan, pada saatnya juga akan berlalu. Seberat apapun, seperti apapun. Termasuk pandemi ini. Dia ada awal kehadirannya, pasti nanti ada akhir kepergiannya. Itu the law of rhythm. Jadi kalau kita mengalami situasi apapun, sadarlah bahwa situasi ini akan berakhir. Yang sedang sedih, ingatlah kesedihanmu pada saatnya akan berganti kegembiraan. Yang sedang gembira, wong namanya kita hidup, pada saatnya juga akan ada masalah dan kegembiraan akan bertemu dengan kesedihan. Itu namanya the law of rhythm. Hidup ini ada siklusnya. Yang sedang di bawah jangan putus asa, yang sedang di atas jangan jumawa. Karena kita ini berputar. Ini namanya the law of rhythm. Untuk the law of rhythm ini, insya Allah nanti minggu terakhir kita bahas dari perspektif filsafat Jawa. Cokro Manggilingan. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, the law of gestation. The law of gestation itu bunyinya begini. Segala sesuatu perlu waktu untuk terjadi. Tidak ada yang ujuk-ujuk sempurna, tidak ada yang ujuk-ujuk utuh. Segala sesuatu dalam hidup ini butuh proses, perlu waktu. Jadi makanya kita kalau ingin sukses juga perlu kesabaran, menunggu momen, menunggu waktunya. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktu memelihara, ada waktu memetik buahnya. Segalanya butuh proses. Tidak ada yang ujuk-ujuk setelah ditanam terus buahnya muncul. The law of gestation. Dan yang ketujuh, yang terakhir dari 7 cosmic law adalah the law of transmutation. Segala sesuatu berubah. Jadi segala sesuatu, karena hidup ini di dunia pastinya dinamis. Segalanya berubah. Ini banyak kalau kita belajar filsafatnya dulu. Filsafat Yunani yang terkenal Heraklitus itu ya segalanya berubah. Kecuali perubahan itu sendiri. Yang tidak berubah hanya perubahan. Nah, law of transmutation ini menyadarkan kita untuk menghadapi perubahan, merancang dan menyiapkan perubahan agar perubahan yang terjadi arahnya sesuai keinginan kita, membuat kita lebih baik, membuat kita lebih sukses, membuat kita lebih berhasil. Jangan biarkan perubahan liar tidak terkontrol.
Baik, ini 7 cosmic laws. Yo, ini alam semesta. Di level batinnya itu ada 7 mekanisme ini. Ini kalau menurut teorinya Walker Atkinson.